Salah satu di antara tanda rumah Anda terkena serangan sihir, itu ada tanda-tandanya. Tanda yang sangat preventif bagi orang yang punya anak bayi di rumah. Siapa di antara kalian yang punya anak bayi? Nah, biasanya anak bayinya menangis tahan berjam-jam. Tahan berjam-jam. Ada yang sampai setengah malam pun menangis. Ada yang satu malam suntuk. Ya. Dan kadang setapnya itu ya, dari sebelum maghrib sudah menangis. Sudah menangis. Segala cara Anda rayu, Anda dukung atau digendong, Anda ayunkan, ya kan, tetap menangis. Segala cara Anda kasih mainan, tetap menangis. Sampai kadang setengah malam. Ada yang modelnya terbangun tengah malam, sekitar jam 12 lewat lah ya. Nanti itu nangis terus sampai menjelang pagi, tak pakai berhenti. Pokoknya orang tuanya repot lah dibuatnya, susah dibuatnya. Ya, Anda larikan ke dokter, berobat ke dokter, tetap tidak ada perubahan, tetap menangis. Anda bawa ke rumah sakit, Anda cek ada nggak penyakitnya. Pihak rumah sakit menyatakan tidak ada penyakitnya. Nah, kalau ini terjadi di keluarga Anda seperti ini pertanda keluarga Anda atau rumah Anda terkena serangan sihir. Sengaja dukun mentransfer jin atau setan ke rumah Anda. Nah, namanya juga anak bayi ya. Dia sangat sensitif sekali atas kehadiran makhluk gaib ini atau bangsa jin. Ya, atas keberadaan bangsa jin atau setan. Atau memang di rumah Anda itu ada jin atau setan yang kumpul di rumah itu. Ya, dari manapun asalnya, diundang atau tidak diundang, sengaja atau tidak sengaja. Kadang bisa jadi jin leluhur Anda. Ya, bisa jadi karena Anda sendiri sering berurusan dengan dukun mentransfer jin ke rumah. Ya. Atau Anda melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai syariat, itu mengundang jin datang. Ritual-ritual kesyirikan yang Anda lakukan di rumah itu. Ya. Itu mengundang atas kedatangan setan, teman-teman. Nah, kalau ini terjadi di keluarga Anda seperti ini, apa solusi yang benar yang harus Anda lakukan? Jangan sempat salah ya. Tak usah bingung-bingung, teman-teman. Ya, tak usah bingung-bingung. Yang pertama, rutinkan setiap hari membaca ayat suci Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah. Karena Nabi kita mengatakan bahwa kalau rumah kita itu dibacakan Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah, setan-setan, jin yang ada di rumah itu akan lari tunggang langgang, tidak akan tahan. Bahkan kalau ada sihir yang ditransfer sama dukun ke rumah kita, dia akan mental dan akan berbalik ke dukunnya. Dan dukunnya biasanya merasakan konsekuensi yang parah. Ya, seperti itu. Atau juga boleh Anda kumandangkan azan. Ya, azan ya. Terutama di kamar itu penting kali azan. Karena ketika azan dikumandangkan, maka setan-setan akan lari terbirit-birit sampai terkentut-kentut, dalam riwayat disebutkan. Nah, itu ya, azan. Jadi baca Quran, terutama surah Al-Baqarah, rutinkan setiap hari, kemudian azan. Atau juga bisa dengan cara siapkan air sekitar 3 liter, lebih pun tidak ada masalah ya, banyak nggak ada masalah. Cari daun bidara, kemudian daun bidara itu ambil 7 lembar, Anda tumbuk halus atau di blender boleh, dicampurkan, Anda bacakan ayat-ayat ruqyah yang mudah saja. Ya, seperti Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Baca berulang-ulang, kalau bisa ganjil jumlahnya masing-masing ya. Kemudian Anda tiupkan ke airnya, Anda percik-percikkan di dinding rumah itu, di dalam rumah itu, terutama kamar juga ya. Sambil takbir ya, Allah Akbar, Allah Akbar, atau bisa juga Bismillahi, Allah Akbar, Allah Akbar, seperti itu. Jadi di samping kita itu baca Quran, kita azankan. Kemudian cari daun bidara, Anda tumbuk tadi ya 7 lembar, larutkan di air sekitar 3 liter, lebih nggak ada masalah. Bacakan ayat-ayat ruqyah yang mudah,
Mau ditambah ayat-ayat yang lain juga boleh, tidak ada masalah. Ya, semua ayat itu bisa untuk ruqyah ya. Nah, kemudian disiram-siramkan. Begitu. Jangan Anda mengundang dukun. Nah, lakukan sendiri di rumah. Jangan mengundang dukun. Kalau Anda mengundang dukun, dosanya besar sekali ya teman-teman. Pahala kebaikan yang sudah kita lakukan itu bisa habis. Terkikis habis. Gara-gara kita berurusan sama dukun. Kenapa ke dukun tidak boleh? Karena dukun memohon bantuan kepada bangsa jin atau setan. Ya, menggantungkan diri kepada jin atau setan, bertawasul kepada jin atau setan, maka tidak boleh. Jin disuruh apa aja mau, tapi nggak mau gratis ya teman-teman. Nah, sebagian ada yang mengatakan kan jinnya Islam pak, nggak apa-apa, jinnya kan baik pak. Nah, tetap tidak dibenarkan. Ya, tetap tidak dibenarkan karena jin itu banyak tipu-tipunya ya. Tukang nokoh kalau bahasa kasarnya, tukang tipu, nggak pernah tepat janji, selalu meleset. Jadi mau jinnya sekalipun muslim, kalau dia sudah bersekutu dengan dukun, maka itu termasuk jin fasik atau jin munafik. Makanya jangan sekali-sekali Anda berurusan dengan dukun. Dan bukan solusi ya, bukan solusi, bukan menyelesaikan masalah Anda. Semakin keruh, semakin parah, semakin banyak setan kumpul di rumah. Jangan salah Anda. Ya, bukan solusi. Nah, udah itu semua amal kebaikan Anda habis. Berapa tahun Anda sholat, berapa tahun Anda puasa, berapa tahun Anda beramal kebaikan sedekah ya. Gara-gara Anda mengundang dukun atau minta bantuan kepada dukun, pahala-pahala Anda lenyap semua. Allah sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 88. Walau asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Ya, seandainya mereka mempersekutukan Allah, maka lenyaplah semua amal kebaikan yang sudah mereka kerjakan. Bayangkan itu. Ya, walau asraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Seandainya ya mereka menyekutukan Allah, berbuat syirik, semua amalan yang pernah mereka kerjakan, semua amal kebaikan yang pernah mereka lakukan, maka amalan itu akan lenyap ya. Yang telah mereka kerjakan itu akan lenyap. Oleh karena itu teman-teman sangat penting ya untuk menghindari dari dukun. Wajib hukumnya ya, tinggalkan dukun atau uskun, ustadz dukun, hati-hati. Sekarang banyak dukun berkedok ustadz. Nah, dukun berkedok ustadz itu banyak sekarang ya, sehingga orang awam tidak tahu membedakannya mana dukun, mana ustadz. Demikian aja ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pokoknya jangan bersama dukun, itu yang paling penting, PR paling penting ya. Nah, kalau memang di rumah Anda ada gangguan setan, ada sihir, hadapi dengan cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti baca Al-Qur'an, terutama surah Al-Baqarah ya, azan tadi kan masih diizinkan. Atau ruqyah syariah ya. Demikian saja, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum.